Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan pemberhentian Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan. Surat permohonan itu sudah disampaikan ke DPR pada 10 Oktober lalu. Ari menjelaskan surat itu mengacu pada ketentuan pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Adapun langkah lebih lanjut akan diserahkan kepada DPR RI di mana pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN harus melewati proses pertimbangan di DPR. Ari menuturkan Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala BIN setelah mendapatkan pertimbangan DPR RI. Menurutnya proses pemberhentian dan calon Kepala BIN telah dibicarakan dan didiskusikan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, ke berita selanjutnya, di mana tim nasional Indonesia memiliki peluang untuk meraih 3 poin dari China. 3 poin akan penting untuk menjaga asa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Pertandingan krusial akan terjadi malam ini kala timnas Indonesia bentrok dengan China dalam babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga pukul 19 waktu Indonesia Barat. 3 poin menjadi target untuk terus memupuk asa bermain di Piala Dunia 2026 setidaknya mampu berada di peringkat 3 atau 4 di grup C dan berlanjut ke putaran keempat. Di atas kertas, skuad tim Indonesia lebih unggul dan memiliki beragam keuntungan saat melawan China. Indonesia bisa menang dengan skor 0-2 atau 1-3 melawan China nanti malam. Performa tim China saat ini bisa dikatakan sedang menurun. Bahkan dalam 5 pertandingan terakhir, China tidak mampu meraih kemenangan. Selain itu, Indonesia bisa memanfaatkan faktor non-teknis seperti kelelahan dalam perjalanan. China baru saja melawan Australia dan harus menempuh perjalanan hingga 8.263 km menuju Shandong yang akan jadi venue. Ya, dan berita terpopuler selanjutnya di cnnindonesia.com, Senin 14 Oktober 2024, suasana di Kertanegara 4, Jakarta Selatan dipenuhi harap-harap cemas. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil total 49 kandidat menteri untuk bertatap muka menyusun kabinet baru yang akan bekerja sama Gibran Rakabuming Raka. Dari deretan ini, 6 perempuan muncul sebagai sorotan. Sosok pertama Widianti Putri Wardana, seorang pengusaha sukses yang memimpin PT Teladan Prima Agro. Berasal dari keluarga pengusaha pertambangan, ia melanjutkan jejak ayahnya, Wiwoho Basuki Cokronegoro, terkenal akan perannya dalam sektor agribisnis di Kalimantan. Widiawati menunjukkan kepekaan sosial melalui Yayasan Jantung Indonesia dan Yayasan Teladan Utama. Kemudian Arifah Choiri Fauzi, Sekretaris PP Muslimat NU. Dikenal sebagai aktivis sosial yang juga memiliki keterlibatan politik signifikan. Sebagai mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Arifah membawa perspektif kuat tentang pemberdayaan perempuan dan pembangunan berkelanjutan dalam lingkup komunitas muslim di Indonesia. Lalu Ripka Haluk, pejabat Gubernur Papua Tengah, Ripka mencatat sejarah sebagai perempuan Papua pertama dalam jabatan tersebut. Pengalamannya sebagai pejabat daerah dan mantan staf ahli Kementerian Dalam Negeri menjadikannya paham akan kebutuhan Papua dan tantangan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Di bidang ekonomi ada Sri Mulyani Indrawati, di mana Sri Mulyani kembali dipercaya Prabowo untuk menahkodai Kementerian Keuangan. Kemudian Veronica Tan, mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok, turut dipanggil Prabowo. Dengan latar belakangnya sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta dan penggerak organisasi sosial, Veronica berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Dan terakhir ada Mutia Hafid, politikus Partai Golkar yang berpengalaman di media dan diplomasi. Mutia adalah mantan jurnalis Metro TV yang kini memimpin Komisi 1 DPR RI. Ya, dan kita ke berita terpopuler yang terakhir, Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto kembali memanggil calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan di kediaman pribadi Jalan Kertanegara 4, Kota Jakarta Selatan. Sosok pertama yang hadir adalah Pramono Anung. Pramono tiba pukul 12.48 waktu Indonesia Barat mengenakan batik lengan panjang, sama seperti calon menteri yang dipanggil malam kemarin. Saat tiba, Pramono belum memberikan pernyataan kepada rekan media. Adapun daftar nama calon menteri yang dipanggil Prabowo Subianto adalah 49 orang. Di antaranya Prasetyo Hadi, Sugiono, Zulkifli Hasan, Yusril Iza Mahendra, Bahlil Hadalia, Sultan Bahtiar Najamuddin,
Nazarudin Umar, Andi Amran Sulaiman, Erick Thohir, Dito Aryo Tejo, Budi Gunadi Sadikin, Erlangga Hartarto, Sri Mulyani hingga Mutia Hafid.